Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wahno Channel yang selalu memberikan motivasi dan juga dukungan buat teman-teman semuanya. Bagaimana kalian masih minat untuk mengejar jaket kuning? Kali ini saya membuat video dengan menggunakan jaket kuning karena yang jaket kuning ini sangat diminati oleh teman-teman, baik teman-teman yang masuk LPK maupun mandiri dan yang sudah lulus ujian maupun yang belum lulus ujian IPS Topik. Nah, di video kali ini saya akan sedikit sharing ataupun memberikan sedikit pengalaman dari pengalaman saya dulu saat belajar. Karena banyak teman-teman yang menanyakan, "Mas, tryout saya masih nilainya jelek, dan Mas, saya bagaimana caranya bisa nilai tryoutnya tinggi supaya saya lulus ujian IPS Topik?" Nah, di sini saya sedikit sharing, nilai tryout tinggi belum berarti menentukan teman-teman lolos ujian IPS Topik. Namun nilai tryout tinggi bisa menilai atau bisa menentukan bahwa kita sudah mencapai kemampuan kita untuk mengerjakan soal. Jadi di sini jangan berpatokan dengan nilai tryout. Wah, saya sudah mendapatkan nilai 180 nih, 190. Jadi saya harus pasti saya bisa lolos di ujian IPS Topik. Bisa lolos, bisa tidak. Karena apa? Nilai di tryout ini belum jaminan kita untuk lolos di ujian IPS Topik yang sesungguhnya, karena soalnya berbeda dengan tryout. Ada juga yang sama, ada juga yang tidak. Nah, di sini saya akan sedikit sharing bagaimana caranya ketika kita mendapatkan nilai tryout kecil ataupun rendah dan bisa up, bisa nilai tryoutnya bisa tinggi, itu bagaimana caranya. Sedikit saya buatkan satu lembar soal yang mana dulu pernah saya belajar. Ketika itu ada soal binkan dan juga soal cerita, soal gambar dan juga diagram. Nah, di sini sangat kesulitan pada waktu itu saya mengerjakan soal seperti ini, binkan ini sangat kesulitan. Yang pertama, kita itu wajib ya, berkali-kali sudah saya berikan informasi, kita wajib hafal kosakata. Hafal kosakata dan juga kata sambung. Di sini ada gereso ya, seperti itu, dan gerigo, keronde, gerojiman. Nah, itu wajib teman-teman ketahui apa arti dari kosakata tersebut. Yang pertama itu, kita wajib tahu kosakata. Dan yang kedua, kita harus wajib tahu tata bahasa. Bagaimana cara mengartikannya. Tidak mengartikannya dari depan seperti itu. Mengartikannya harus dari kata sambung. Yang saya tahu seperti itu, yang pengalaman saya ya, seperti ini. Nasika nomutoso neng bangil haryogo hapnita. Nah, di sini ada kata sambung haryogo, bermaksud ya nih di sini. Kalau saya mengartikan bermaksud ya di situ. Nah, dari kata sambung dan juga kosakata itu penting sekali. Jadi tata bahasa yang penting kita harus tahu. Jika teman-teman tidak tahu tata bahasa dan kata sambung dan juga kosakatanya, otomatis tidak bisa menjawab. Dan yang selanjutnya adalah di jawaban. Jawaban ini teman-teman harus juga tahu kata soalnya ya. Di sini jika ada kata sambung di binkan, biasanya binkan itu yang dimasukkan kata sambung juga bisa, ataupun langsung jawaban. Nah, di sini harus teman-teman tahu soal dan juga jawabannya. Jawabannya ini apa? Maksudnya arti dari jawaban. Jadi jangan sampai salah memilih. Nah, ini yang ketiga. Dan selanjutnya, saya saat tidak bisa mengerjakan soal tersebut ataupun selalu salah di dalam soal tersebut, itu pasti ada kosakata yang saya tidak tahu. Nah, di sini lalu saya bulat kasih bunder ataupun lingkaran di mana kosakata tersebut saya tidak hafal dan saya tulis di buku. Saya tanyakan langsung kepada guru ataupun pembimbing kita saat tryout ya, pembimbing kita saat tryout. Itu saya tanyakan apa artinya dan saya artikan, saya tulis di buku sendiri supaya nanti saya hafalkan kembali. Nah, itu cara saya yang keempat. Dan selanjutnya yang terakhir ya, saya diagram. Nah, di diagram ini saya juga wajib tahu ya, wajib tahu untuk arti dalam diagram masing-masing. Contohnya ini, diagram ini di bawah ini pasti ada tulisan-tulisan. Nah, ini diagram apa? Biasanya teman-teman asal membaca saja, tapi tidak mau mengartikan ya.
tidak mau mengartikan. Nah, ini wajib tahu artinya. Dan di sini jawabannya ini juga wajib kita tahu artinya dari maksud pertanyaan, ya. Dan selanjutnya yang paling penting di sini, poin penting dari awal tadi, yang paling penting itu adalah pertanyaan, teman-teman. Pertanyaan. Ya, di sini ada pertanyaan. Majnen atau majian. Nah, itu teman-teman biasanya selalu menyepelekan pertanyaan tersebut. Majnen dan juga majian, karena di situ sudah beda untuk mengartikannya. Yang benar dan yang salah di saat diagram, ya. Diagram ini, ya. Di saat diagram. Itu pasti teman-teman kesalahannya di situ. Aduh, lupa, ini tadi majian. Aduh, lupa, ini majnen, ya. Itu seperti itu, ya. Jadi teman-teman wajib tahu yang pertama itu pertanyaan. Yang disuruh apa? Ya, disuruh apa? Perintahnya apa? Di situ perintahnya apa? Dan lalu kosakata, kata sambung, tata bahasa, semua ini perlu. Dan jika teman-teman tidak tahu artinya, wajib tanyakan kepada pembimbing dan lingkari, hafalkan. Itu caranya. Jadi di awal itu saya hanya mendapatkan 140 poinnya ataupun nilai di tryout. Semakin hari saya buatkan cara ini, dengan cara seperti ini saya menjadi up 165. Tapi selama saya tryout tidak pernah saya mencapai 180 secara berturut-turut. Saya paling besar itu 175 saat tryout, ya. Dan untuk finishing saya ujian IPS topik itu saya mendapatkan 185. Kemungkinan waktu itu soalnya memang mudah, ya, dan sedikit menjebak, tapi alhamdulillah untuk listening saya betul semua. Nah, nanti akan saya buatkan video sendiri terkait listening, bagaimana cara kita mendengarkan dan bagaimana cara kita memahami soal ataupun mengerjakan soal listening. Saat cerita maupun binkan maupun gambar itu kita nanti akan saya buatkan videonya sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait teman-teman tryout-nya, kenapa nilainya kecil dan bisa up, bagaimana caranya. Seperti itu cara saya untuk mengerjakan soal-soal tryout. Simple namun hasilnya nyata, ya teman-teman. Simple, hasilnya nyata. Untuk cara seperti ini yang saya lakukan. Mungkin teman-teman jika ada teman-teman yang lain mempunyai tutorial ataupun cara, bisa komen di bawah. Kasih tahu teman yang lain supaya teman-teman yang lain yang masih pemula bisa mengerjakan tryout dan nilainya bagus. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Wahono mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.